Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kita lanjutkan ke materi Excel, yaitu mulai membahas tentang pengantar Excel, mengantar Microsoft Excel. Terus kita bahas juga fitur dasar Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah sheet Microsoft Excel. Oke, kita ke pengantar Microsoft Excel. Bahwa Microsoft Excel ini adalah sebuah program aplikasi pengelola angka yang berupa lembar kerja atau spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS ya. Di dalam Microsoft Excel ini nantinya terdiri dari lembar kerja atau spreadsheet. Nah, spreadsheet ini terdiri dari beberapa sheet atau lembar. Jadi kita bisa bekerja dalam satu file dengan beberapa lembar kerja. Kalau di Microsoft Word halaman ya namanya. Kalau di sini adalah sheet. Kalau di Microsoft Word namanya pick. Kalau di Microsoft Excel namanya sheet atau lembar kerja. Di dalam lembar kerja itu, prinsip di dalam workshop-nya adalah bekerja dengan menggunakan kolom. Jadi di sana akan ada bagi kolom dan ada baris. Di mana pertemuan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel atau tempat di dalam memasukkan data. Kalau kolom itu yang dari atas ke bawah itu kolom diberi dengan huruf, nama huruf. Kolom A, ini kolom B, ya ini kolom C. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sedangkan barisnya itu yang mendatar. Dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Kegunaan dari Microsoft Excel tentunya kita dapat menggunakan untuk perhitungan ya. Dalam perhitungan, perkalian, penjumlahan, pengurangan maupun pembagian. Dan pengelolaan data. Diolah datanya, setelah itu bisa kita gunakan untuk menganalisis dan mengolah data. Kita bisa menampilkan dalam bentuk diagram, grafik, lingkaran, atau dalam bentuk diagram batang, dan sebagainya. Ini kita bisa menganalisis dari data yang ada. Lalu fitur dasar di Microsoft Word. Fitur dasarnya yang pertama tentunya namanya title atau judul dari dokumennya. Ini akan ada ketika sudah disimpan ya. Kalau sudah disimpan, maka akan ada judul dari datanya. Yang kedua disebut dengan Quick Access Tool. Quick Access Tool ini, Quick Access Tool berada di sebelah kiri ya. Merupakan kumpulan tombol-tombol yang terdiri dari save, terus ada juga untuk undo, ada redo juga. Kalau kita mau menambahkan fitur yang lain di sini diklik pada buttonnya, nanti di situ ada new dan sebagainya. Yang ketiga dinamakan dengan Windows Management. Jadi mengatur. Yang bagian ketiga ini disebut Windows Management mulai dari close ya. Ada maximize untuk menampilkan tampilan layar yang besar atau minimize tampilan layar yang kecil. Terus yang keempat disebut juga dengan ribbon. Keempat itu ribbon, di mana ribbon ini terdiri dari beberapa tab, seperti tab home, ada tab insert, ada back layout, formula, data, review, dan view. Yang membedakan otomatis di ribbonnya di sini, formula dan data. Itu yang membedakan antara Microsoft Excel dengan Word. Wah, ini masih Word ya, harusnya Microsoft Excel ya, ini Microsoft Excel. Oke, Microsoft Excel ini judulnya. Lanjutnya yang kelima, Group Ribbon. Nah, Group Ribbon ini terdiri menurut tabnya. Dari tab di sini tab yang ditampilkan adalah tab Home, itu ada clipboard, ada font, ada arrangement, ada juga number dan seterusnya. Yang keenam disebut namebox. 6 itu namebox merupakan tampilan sel yang sedang aktif. Nah, ini namanya yang aktif yang mana? Ini H3H ketiga ini yang aktif. Berarti aktifnya di sini, kursornya berada di sini, maka disebut namebox.
Yang ketujuh, formula bar. Formula bar ini digunakan untuk sini ya. Ada digunakan untuk menulis formula atau menulis data maupun mengedit data. Terus berikutnya ada sebut dengan sel. Sel itu tadi apa? Pertemuan antara baris dan kolom. Tadi yang aktif di sini berarti H3. Kolom ke H, baris yang ke 3. Kalau ini yang 8 ini namanya sel. Sel C, kolom C, barisnya 4, berarti C4. Nah, ini bisa tampil di sini ya. Kalau kursornya di sini C4, maka di sana akan nulis di name box-nya C4. Lanjutnya kolom. Nah, kolom tadi sudah dijelaskan ya, yaitu ditandai dengan huruf ya. Huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Ini namanya kolom yang ke bawah. A ya ke bawah ini berarti kolom A. Lanjutnya yang baris atau row. Row itu ditandai dengan angka ya. Angka 1, baris 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan baris. Dan yang ke-11 itu scroll. Ini scroll untuk menggeser halaman dari atas ke bawah atau bawah ke kanan. Di nomor 11 ini scroll ke atas ke bawah, yang ini scroll untuk kanan kiri. Lanjutnya page new. Page new-nya di bawahnya ini ya, page new. Digunakan untuk menampilkan dari halaman yang aktif ya. Terus yang ke-13 ada new shot. Nah, ini digunakan untuk menambahkan set. Selanjutnya 14 left array itu tombol dari sheet untuk mengaktifkan sheet mana yang akan kita pilih. Menggeser sheet. Oke, praktek membuka atau menyimpan Microsoft Excel. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel. Bisa kita mulai dari button atau di start di sebelah kiri ya, klik start. Terus Anda lihat di situ program Microsoft, cari Microsoft Office, terus cari Excel. Ini cara yang pertama ya. Yang berikutnya Anda bisa juga di sini di search, Anda ketikkan Excel. Nah, terus diklik pada Excel. Atau Anda juga bisa gunakan yang ada di desktop ini di sini. Kalau di desktop double klik. Oke, udah muncul untuk Microsoft Excel-nya ya. Setelah itu kita buat yang baru, blank workbox. Nah, sudah tampil seperti ini. Lalu bagaimana menyimpannya? Tinggal klik file, terus save. Nah, kita simpan di tempat yang kita inginkan. Nah, di dokumen misalkan, diberi nama latihan Excel. Oke, latihan Excel, simpan, klik save. Maka di sini akan muncul untuk judulnya itu latihan Excel. Oke, latihan Excel. Dari sini kita bisa tahu yang ini namanya kolom A ya. Ini kolom B, ini kolom F, yang ini baris 4, ini baris 9. Oke, pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Ini disebut dengan sel G9. Ini di sini di bagian ini kita lihat G9. Nah, ini untuk menginputnya kita bisa menginput di sini langsung 1 misalkan. Nah, atau Anda bisa input di sini fungsinya. Nah, tinggal ditulis seperti itu. Ini untuk menginputnya. Oke, tinggal ditulis saja. Oke. Ini sudah membuka, menyimpan. Lalu bagaimana menutupnya? Tinggal diklik tutup ya. Demikian untuk praktek. Jangan lupa subscribe dan Oke, kita mulai dari pemahaman sheet dulu ya. Nah, di sheet di Microsoft Word ada seperti ini gambarnya ya. Di situ kita bisa mendefinisikan tentang sheet ini. Yang pertama disebut dengan left and right click, digunakan untuk berpindah atau bergeser dari suatu sheet ke sheet yang lain. Terus yang kedua namanya nama sheet atau nama lembar kerjanya. Namanya di situ ada tabel, ada format cell, ada grafik, formula, fungsi umum, fungsi logika, fungsi library.
Nah, dan yang ketiga, bagian ketiga disebut dengan new sheet atau digunakan untuk membuat worksheet baru atau sheet baru. Di nama sheet ini kita bisa melihat kondisinya untuk tabel itu dia sheet yang aktif atau sheet yang terbuka. Sedangkan yang lain itu disebut dengan sheet yang pasif atau sheet yang tertutup. Jadi yang terbuka itu terlihat apa ya yang warnanya berbeda dengan yang lain ya. Ini namanya sheet aktif. Oke, praktek kita saat ini adalah akan membahas tentang sheet ya. Ini namanya sheet 1, kita bisa rename sheet 1 menjadi nama potongannya. Contohnya kita rubah menjadi sheet 1 kita rubah menjadi nama. Tergantung apa kapasitas file piro nek gede kabeh dilebokna. Nek apa cilik namanya dipotong ya. Kita rubah menjadi saya. Kadang-kadang kan nguploadnya dibatasi. Caranya diklik pada sheet dulu, klik kiri, nanti akan berubah nih. Klik double klik ya, double klik terus kita double klik. Kita ganti dengan nama. Itu cara memberi nama. Lalu bagaimana menambahkan sheet? Kita bisa tambahkan di sini ada new sheet, klik new sheet. Nah, ada sheet yang kedua. Kalau kita ganti untuk ini tadi dengan double klik atau klik kiri dua kali berturut, kita bisa juga klik kanan terus pilih rename. Nah, di sini sudah aktif, tinggal saya. Lalu bagaimana kalau menggandakan lagi? Ya klik new sheet lagi. Nah, sheet 3 ya. Di sini kita ganti dengan siapa. Nah, sheet ini bisa kita atur letaknya di kanan dan kiri. Yang sebelah kanan itu siapa, sebelah kiri nama. Kita bisa rubah siapa itu ke depan nama. Caranya dengan diklik kiri pada sheet siapa, terus ditahan ya, terus di drop ke sebelah kiri. Nah, berarti sheetnya sudah menjadi sheet siapa, sheet nama, dan saya. Seperti itu. Kalau nama kita ganti ke belakang, ya diklik kiri pada sheet nama, terus pindahkan ke sebelah kanan. Oke, seperti itu. Itu untuk merubah ya. Apakah sheet ini kita bisa mewarnai? Bisa. Diklik kanan pada sheet tersebut, terus Anda pilih warna atau color. Kita juga bisa menjadikan warna, misalkan seperti ini kuning. Nah, namanya sudah berwarna kuning. Kita rubah menjadi warna biru. Oke. Nah, jika sudah seperti itu ya, untuk menambahkan, mewarnai, terus menggeser sheet-sheetnya. Selanjutnya ini siapa? Ini sheetnya akan berubah-ubah ya. Bagaimana mendelete? Oke, kalau mendelete ditambahkan dulu ya. Kita tambah sheet 4 ini kita akan delete. Caranya bagaimana? Diklik kanan pada sheet tersebut, terus pilih delete atau dihapus. Nah, sheet 4-nya hilang. Kita buat lagi sheet 4. Kita delete lagi, delete. Nah, itu untuk pemahaman tentang sheet. Mengganti, merubah, menambahkan atau mendelete. Oke, berikut serba-serbi yang ada di praktek kali ini. Semoga bisa dikerjakan. Terima kasih atas waktu menontonnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan lain.